Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Gede Dharma. Dan di video kali ini kita akan membahas satu lagi konsep kehidupan, bernama konsep persamaan dalam perbedaan. Oke, jadi persamaan dalam perbedaan yang ingin saya bahas di sini bukanlah persamaan dalam perbedaan dalam matematika seperti persamaan kuadrat, perbedaan akar X dan Y. No, bukan seperti itu. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah persamaan dalam perbedaan setiap diri manusia. So, kita itu sebagai manusia tentunya dilahirkan dengan berbeda, bukan? Dilahirkan dengan sifat yang berbeda, keadaan ekonomi yang berbeda, penampilan yang berbeda, dan itu semua membuat kita menjadi beragam. Lalu di samping dari itu, kita juga memiliki persamaan. Apa itu? Sama-sama hidup dengan cara bernafas, sama-sama hidup dengan organ yang kita miliki, dan sama-sama hidup dengan akal pikirannya yang diciptakan untuk digunakan. Terus kenapa kok kita sebagai manusia diciptakan berbeda? Bukannya lebih bagus kalau sama? Bukankah lebih enak kalau sama gitu, jadi nggak akan ada perselisihan dan pertengkaran? Memang betul, tidak akan terjadi pertengkaran, tapi itu akan membuat kehidupan menjadi membosankan. Karena jika kamu berbicara dengan orang yang baik fisik, mental, penampilan, dan sifat yang sama dengan kita, itu akan sama seperti kita berbicara dengan kaca atau cermin. Oleh sebab itulah Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, agar kehidupan bisa menjadi lebih unik dan bisa jadi lebih seru lagi. Dan di samping semua perbedaan itu, kita pasti juga memiliki suatu kesamaan dengan manusia yang lainnya. Itu jugalah yang membuat kita bisa menjadi teman atau keluarga. So, tapi sekarang saya agak prihatin dengan komentator-komentator atau pengguna sosmed di Indonesia yang banyak untuk membuli atau cyberbullying itu ya. Contohnya seperti ini. Ada orang yang menyukai apa? game tertentu gitu. Terus habis itu dibully karena game mereka beda dengan yang lain. Ada yang menyukai K-pop atau Korean pop, dihina oleh yang lain. Ada yang menyukai anime atau wibu, itu juga dihina oleh yang lain. Dan yang paling parah menurut saya itu cyberbullying yang bersifat body shaming atau penghinaan tubuh. Itu kenapa kok kita semua menghina seperti itu? So, kita kan itu manusia mempunyai sifat yang berbeda, menyukai sesuatu yang berbeda. Karena dari itulah, apa salahnya sih kalau kita mau punya idola yang berbeda? Kalau misalnya ada yang ngomong, idola kok luar negeri, kenapa kalian kok suka sama idola luar negeri, bukan lebih bagus di Indonesia? Yo bro, kita itu memiliki idola berbeda-beda. Lagi pula jika kita mengidolakan orang luar, apa salahnya? Saya juga yakin bahwa ada orang luar yang mengidolakan artis Indonesia. Dan selama kita masih ingat untuk belajar, beribadah, dan berbuat baik, idola seperti apapun yang kalian inginkan, itu nggak akan pernah menjadi masalah. Dalam tanda kutip, idola kalian itu baik, tidak aneh-aneh. Jadi idola dari luar negeri, luar planet, ataupun luar apapun itu masih akan tetap tidak dipermasalahkan. Tidak usah kalian permasalahkan. Terus yang kedua, soal game. Coba kalian lihat lagi kalau kalian berselisih soal game. Kenapa kok banyak yang berselisih soal game? Misalnya game lu kok gini, itu kenapa? Padahal coba kalian lihat sendiri, yang bertengkar itu cuma kalian para player. Coba lihat pemilik game, mereka itu nggak ngapa-ngapain. Mereka jarang untuk ikut kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena selama game mereka masih banyak yang memainkan dan game mereka masih banyak peminatnya, pertengkaran seperti apapun nggak akan menjadi masalah. Karena yang penting bagi perusahaan mereka itu cuma minat dan keuntungan yang mereka hasilkan. Back to our topic. Terus kalau seperti ini, persamaan yang kita miliki dengan perbedaan yang seperti itu tadi menonjol kan, mempunyai idola yang sama, terus banyak hinaan para haters itu istilahnya ya.
yang menghina. Terus apa persamaan kita dengan para haters itu? So first, persamaan yang paling utama itu adalah kita itu manusia. Yang kedua, jika kita memiliki idola, saya juga yakin semua orang di dunia ini pasti mempunyai idola, sama dengan para haters itu. Terus jadi persamaan kita adalah kita sama-sama memiliki idola. Kalau soal game, kita sama-sama memainkan game, itulah yang menjadikan kita sama. Terus yang ketiga, jika itu masalah penampilan, ingatlah baik-baik, jika manusia itu dikuliti dan dilihat lebih dalam lagi, mereka kita sebagai manusia semuanya sama, hanya terdiri dari tumpukan tulang, daging, otot, dan darah. Itu yang membuat kita sama. Hanya kulit saja yang berbeda, tapi semuanya yang lain itu sama. Maka dari itu kalian jangan pernah menghina orang lain yang penampilannya lebih buruk daripada kita. Jangan, tolong. Karena apa? Karena gak ada orang di dunia ini yang pantas untuk diganggu dan mengganggu orang lain. Lagi pula saya yakin kalian semua itu pasti mempunyai teman. Kalian mempunyai teman itu karena persamaan yang kalian miliki. Tapi kalian juga pasti berbeda dengan teman kalian, bukan? So karena itulah kalian bisa menjadi teman, karena persamaan dan perbedaan. Terus perbedaan dalam teman itu juga membuat jadi lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ingatlah bahwa yang bisa membuktikan bahwa kalian teman baik adalah dari seberapa sering kalian berselisih tentang hal kecil dan bisa kembali lagi seperti bersama. Bukan seperti bersama intinya, seperti dulu. Ya seperti itu. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Maafkan saya jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, comment, share, dan subscribe. Okay, that's all for today and goodbye.